Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep kontinum sungai. Sebelum masuk ke materi, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mita Arliza dengan NIM 180703006. Video kedua ini merupakan juga tugas mata kuliah ekologi perairan yang dibimbing oleh Pak Ilham Zulfarmi MSI. Jadi sungai itu merupakan aliran air di permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Berdasarkan kondisi fisiknya, sungai dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada bagian hulu, yang kedua ada bagian tengah, dan yang ketiga itu ada bagian hilir. Nah, bagian hulu itu dia pada kondisi bagian hulu itu airnya mengalir sangat deras dan batu-batuannya juga besar dan juga erosi yang terjadi itu berbentuk vertikal ke bawah atau yang biasa seperti yang kita lihat itu air terjun. Terus yang kedua itu ada bagian tengah. Pada kondisi bagian tengah ini aliran airnya sudah agak tenang dan juga bebatuannya tidak terlalu besar lagi dan erosi yang terjadi ke samping atau horizontal. Nah, yang ketiga itu ada bagian hilir. Pada bagian ini aliran air sudah memang tenang dan erosinya juga sudah jarang terjadi dan bebatuannya bisa dibilang nggak ada lagi bebatuan tapi lebih ke pasir gitu. Jadi konsep kontinum sungai itu dia merupakan model untuk mengklasifikasikan dan menjelaskan air yang mengalir. Selain mengklasifikasikan, dia juga menjelaskan bagaimana perairan setelah terjadinya organisme indikator. Teori ini didasarkan pada konsep kesetimbangan dinamis di mana aliran membentuk keseimbangan antara parameter fisik seperti lebar, kedalaman, kecepatan, dan beban sedimen, dan juga mempertimbangkan faktor biologis yang ada di perairan tersebut. Ketika aliran sungai berubah dari hulu ke hilir, akan ada perubahan dalam hubungan antara produksi dan juga konsumsi material atau yang disebut dengan rasio P/R. Sepanjang kontinum sungai ada 4 jenis proporsi makanan utama, yaitu penghancur, pengumpul, pemakan rumput, dan pemangsa. Yang pertama itu ada penghancur. Penghancur itu dia organisme yang memakan bahan organik partikular kasar atau yang disebut dengan CBOM. Contohnya seperti makanan yang dimakan sama penghancur itu contohnya seperti bagian-bagian dari daun yang kecil. Terus yang kedua itu tadi ada organisme pengumpul. Organisme pengumpul ini ditentukan dengan menggunakan perangkap untuk menyaring dan menangkap bahan organik. Terus selanjutnya ada pemakan rumput. Pemakan rumput itu memakan periviton yang terakumulasi pada struktur yang lebih besar. Misalnya seperti kayu. Contoh pemakan rumput di sekitar sungai itu misalnya seperti siput. Konsep kontinum sungai itu menetapkan 3 klasifikasi sungai yang berbeda, yaitu yang pertama ada aliran 1-3. Pada aliran ini mencegah penetrasi sinar matahari, maksudnya tidak rentan terkena sinar matahari, dan ini akan menurunkan produksi bahan organik melalui prosesnya fotosintesis di dalam air. Bahan organik yang termasuk dalam sistem ini yaitu daun dan batang. Nah, di sini si penghancur tadi akan memainkan peran utamanya dalam menghancurkan bahan tanaman kasar seperti daun dan batang tadi. Terus yang kedua itu ada aliran 4-6. Ini dia posisinya di tengah-tengah sungai. Struktur sungai seperti bebatuan dan pepohonan berperan penting sebagai pemasok bahan organik seperti periviton dan bahan organik asli lainnya. Selanjutnya ada aliran lebih dari 6. Pada bagian ini merupakan bagian hilir. Terjadi fluk yang besar pada material partikulat dan juga penurunan produksi melalui fotosintesis.
akibat peningkatan kekurangan air dan lapisan permukaan dari material partikulat halus atau yang disebut dengan F-foam tersuspensi. Di sini kejadiannya hampir sama seperti pada hulu. Dia respirasinya juga melampaui fotosintesis. Komunitas yang hidup di daerah ini hampir seluruhnya terdiri dari pengumpul dan juga pemangsa. Cukup sekian materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.